apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat atau menggunakan quizzes untuk membuat online. Nah, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, teman-teman bisa membuka sebuah browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu, pada dashboard atau halaman penelusuran, kita bisa menulis quizzes. Nah, apabila sudah terbuka, pilih situs yang paling muncul paling atas. Alamatnya quizzes.com. Nah, ini tampilan apabila teman-teman sudah login. Namun, apabila teman-teman belum login, teman-teman bisa klik tombol sign up atau daftar. Dan apabila sudah pernah membuat akun Quizzes, teman-teman bisa klik tombol masuk atau login. Oke, ini adalah tampilannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah membuat atau menggunakan Quizzes ini, teman-teman bisa melihat riwayat dari soal yang pernah dibikin sama teman-teman. Kita bisa klik menu library atau perpustakaan. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat nih riwayat soal yang sudah pernah teman-teman buat. Selanjutnya kita akan membuat soal baru. Kita bisa klik menu create pada pojok kanan atas ya. Setelah itu kita pilih yang assessment. Nah, nanti akan disajikan tampilannya seperti ini, create a new activity. Kita pilih yang create from start. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan mencari soal publik yang tersedia dari quizzes ini agar mempermudah untuk membuat soal. Kita bisa ketik education, lalu klik search quizzes. Nah, seperti ini teman-teman, kita pilih kelasnya dulu. Kelasnya mau kelas berapa, bebas. Kita pilih kelas 1 aja dulu. Lalu subjek itu mata pelajarannya kita pilih contohnya matematika ya. Untuk number of question kita biarkan saja, kita default aja ya. Terus language-nya Indonesian. Oke. Nah, bentar, kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Nah, setelah ini akan muncul beberapa pilihan soal-soal yang tersedia di Quizzes. Kita bisa memilih ya teman-teman, contohnya yang ini, permainan edukasi. Nah, ini sudah tersedia soal dari Quizzesnya. Kita bisa menambahkan semua soal yang tersedia atau beberapa. Kita contohnya yang kalau kita mau nambahkan semua, berarti kita klik add question seperti ini. Kalau teman-teman cuma mau memilih beberapa pertanyaan, teman-teman bisa memilih mengklik add question ini, pilih saja seperti ini. Nah, nanti otomatis akan masuk ya, akan masuk untuk pengeditannya. Ini di editan. Nah, kita bisa menambahkan pertanyaan secara manual. Kita klik add question. Nah, di sini tersedia ada beberapa fitur ya, seperti pilihan ganda, isi bagian yang kosong. Pada berpikir interaktif tingkat tinggi ini bisa teman-teman gunakan yang ini. Terus respon terbuka teman-teman juga bisa gunakan yang ini.
Dan untuk pelajaran matematika teman-teman bisa menggunakan dashboard matematika atau grafik. Kita contohkan yang bagian pilihan ganda terlebih dahulu ya. Oke, kita coba buat soal. Nah, karena ini kelas rendah, kita bisa mengatur opsi jawabannya hanya 3 saja. Kita bisa menghapus dengan cara klik ikon hapus ini, klik sampah. Apabila teman-teman mau menambahkan opsi jawaban, teman-teman bisa klik tanda plus ini. Nah, pada opsi jawaban ada juga kita bisa mengetik secara manual, terus juga menambahkan gambar untuk opsi jawabannya, dan juga menggunakan generate with AI. Kita gunakan AI. Nah, kalau kita menggunakan AI, nanti kunci jawaban akan otomatis tersedia, akan otomatis tercantumkan kalau pakai kita generate AI. Nah, setelah itu teman-teman untuk poin-poin apabila menjawab benar, teman-teman bisa klik yang ini pada tombol poin. Teman-teman bisa pilih 5 poin contohnya. Nah, setelah itu untuk waktu pengerjaannya juga teman-teman bisa pilih 5 detik misalnya. Nah, setelah dirasa cukup, oh ya, teman-teman bisa mengubah bentuk dari teksnya bagaimana, dari warnanya, terus juga ke boldnya kita bisa bold atau dimiringkan. Nah, seperti ini teman-teman bisa menggunakan fitur yang ini. Setelah dirasa sudah cukup, kita save question. Oke, nah ini tadi contoh kita membuat pertanyaan secara manual. Lanjut, kita buat lagi yang bagian isi bagian yang kosong. Kita bisa menulis jawabannya di sini. Nah, nanti di tampilan siswa akan tersedia 2 kolom, teman-teman, 2 kotak. Nanti siswa bisa mengisi 2 kolom tersebut. Kita edit untuk poinnya dan waktunya. Kita save. Oke, kita lanjut. Kita coba yang nih, pemilihan. Sebenarnya sama seperti pilihan ganda ya. Kita hapus jadi 2 saja. Selanjutnya isian singkat. Nah, pada soal teman-teman bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan suara, bahkan bisa menambahkan video. Kita klik yang gambar. Kita ubah poinnya, kita save.
Oke. Bila teman-teman dirasa cukup membuat pertanyaannya, kita bisa klik menu publish. Nah, jangan lupa kita mengisi nama judulnya. Untuk subjek matematika sesuai yang kita pertanyaannya tentang apa. Terus kita bahasa itu kita pilih bahasa Indonesia. Kalau ini biarkan dapat lihat publik. Nah, teman-teman bisa menambahkan sampul nih. Klik yang ini ya, klik tambahkan gambar sampul, lalu klik mencari. Kita bisa menuliskan di bar pencarian. Save. Nah, lalu kita klik menu publish. Oke, sebelum teman-teman membagikan link atau kode dari Quizzes, teman-teman bisa melihat pratinjau atau menetapkan terlebih dahulu, menetapkan untuk mengatur Quizzesnya. Kita klik pengaturan khusus. Nah, kita bisa mengatur jadwalnya teman-teman. Kita mengubah. Ya, kita bisa mulai sekarang, terus untuk akhir waktunya bisa misalkan 1 hari saja di ini. Lalu kita untuk custom bisa memilih ya teman-teman, pilih yang akurasi, praktek atau testing. Kita pilih yang akurasi ya, ketepatan. Nah, kita bisa membatasi responden itu untuk mengirimkan 1 kali saja. Nah, ini teman-teman bisa memilih mau mengacak pertanyaan atau tidak. Jika tidak usah, kita klik, dan jawaban juga tidak usah. Kalau teman-teman mau nggak apa-apa, kita klik semuanya, tapi untuk kelas rendah sebaiknya tidak usah. Lalu kita klik menu send. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa membagi dengan cara mengcopy linknya atau membagikan kode QR-nya seperti ini. Ini untuk kodenya. Di sini kita coba ya. Kita coba bermain dari apa yang sudah kita kerjakan.
Nah, ketika ada bagian yang meme ya teman-teman, kita bisa masih di pengaturan, kita bisa memilih klik menu custom. Lalu kita klik gamification. Nah, teman-teman bisa memilih untuk play musik diaktifkan atau tidak, dan show memes after each question yang tadi ya. Kita bisa memilih yang ini saja, random atau mix bag, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Seperti itu. Baik, itu tadi tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.